warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Setia Agung Sanjo Hidewanti dengan NIM A4401231070. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Usman dengan NIM A4401231033. Saya Nashwa Aulia Rahmani dengan NIM A44031094. Saya Nazahra Nabela dengan NIM A4401231048. Saya Kila Mumtaza dengan NIM A4401231020. Saya Muhammad Ibnu Hakim dengan NIM A4421231059. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari para satu kelompok 6 akan mempraktikkan cara penggunaan teodolit. Teodolit adalah alat optik yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal secara presisi. Teodolit terbagi menjadi dua jenis, yaitu manual dan digital. Ada beberapa fungsi utama dari teodolit, yaitu yang pertama, pengukuran sudut horizontal, yang kedua, pengukuran sudut vertikal, yang ketiga, penentuan koordinat, yang keempat, penentuan jarak, yang kelima, penetapan titik acuan, yang keenam, verifikasi dan kalibrasi, yang ketujuh, pemetaan topografi. Teodolit memainkan peran penting dalam survei lahan, terutama dalam pembuatan peta topografi yang akurat, penentuan batas lahan, dan perencanaan proyek konstruksi. Sementara teodolit sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tombol mikrometer yang berfungsi untuk mengatur sudut vertikal. Selanjutnya ada sekrup pengunci gerak vertikal yang berfungsi untuk mengunci gerak sumbu vertikal. Selanjutnya ada sekrup penggerak halus vertikal yang berfungsi untuk memutar secara halus gerak vertikal setelah dikunci. Selanjutnya ada sekrup pengunci gerak horizontal yang berfungsi untuk mengunci gerak horizontal. Selanjutnya ada sekrup penggerak halus horizontal yang berfungsi untuk memutar secara halus gerak horizontal setelah dikunci. Selanjutnya ada plat dasar yang berfungsi untuk alas tempat meletakkan teodolitnya. Selanjutnya ada sekrup pendatar nifo yang berfungsi untuk mengatur agar gelombang nifo berada di tengah lingkaran. Selanjutnya ada sekrup pengunci nonius yang berfungsi untuk mengunci nonius. Selanjutnya ada sekrup penggerak halus nonius yang berfungsi untuk menggerakkan secara halus agar pas dengan objek. Selanjutnya ada ring pengatur posisi horizontal yang berfungsi untuk mengatur derajat. Selanjutnya ada nifo tabung yang berfungsi sebagai penunjuk apakah garis bidik sejajar garis nifo atau tidak. Selanjutnya ada lensa mikrometer yang berfungsi untuk melihat pembacaan sudut. Selanjutnya ada lensa okuler yang berfungsi untuk mendapatkan bayangan semu diperbesar terbalik. Selanjutnya ada ring fokus benang diafragma yang berfungsi untuk memfokuskan garis benang. Selanjutnya ada ring bantalan lensa okuler yang berfungsi untuk memperjelas gambar objek yang dibidik. Selanjutnya ada ring fokus objek yang berfungsi untuk menyesuaikan lensa objek agar objek yang dibidik dapat terlihat jelas. Selanjutnya ada lensa objektif yang berfungsi untuk menerima objek yang dibidik. Selanjutnya ada reflektor cahaya yang berfungsi untuk menerangkan pada saat pembacaan sudut. Selanjutnya ada nifo kotak yang berfungsi untuk mengetahui apakah teodolit dalam keadaan horizontal atau seimbang. Berikut ini adalah tata cara penggunaan teodolit. Yang pertama, tahap persiapan. Pilihlah lokasi dengan tanah yang rata. Kemudian, siapkan teodolit, statif, mistar, dan koin sebagai benchmark untuk membantu kalibrasi teodolit. Selanjutnya, pastikan memasang teodolit ke arah utara. Tahap kedua, pemasangan. Buka kaki statif dan letakkan di atas tanah. Kemudian, taruh koin di atas tanah dan tepat di bawah statis. Kaitkan unting-unting di bagian bawah statif. Sesuaikan statif agar tegak lurus dengan koin dan unting-unting menutupi koin. Lalu, atur tinggi statif sesuai dengan tinggi pengamat agar nyaman digunakan. Kemudian, jika sudah sejajar, tancapkan statif ke tanah dan kunci kaki-kaki statif agar tetap stabil. Letakkan teodolit di atas statif dan kencangkan skru pengunci. Kemudian, kalibrasi teodolit dengan mengatur ketinggiannya atau gunakan 3 sekrup penyetel agar gelombang nifo tepat berada di bawah tengah lingkaran merah. Tahap ketiga, pembacaan. Arahkan teleskop ke arah lokasi yang akan diamati. Kemudian pegang dan tahan mistar agar tegak lurus dengan arah teodolit. Amati ketinggian dan sudut melalui lensa okuler dan lensa mikrometer. Kemudian, catat hasil pengukuran teodolit. Setelah teodolit selesai digunakan, kita menuju ke tahap terakhir, yakni pembongkaran teodolit. Setelah selesai menggunakan teodolit, lepaskan teodolit dari statif dan masukkan kembali ke dalam kotak penyimpanannya. Lepaskan statif dari tanah dan ikat kembali dengan tali penggunaannya.